Emisi karbon dari Indonesia dilaporkan mencapai 700 juta ton karbon per tahun yang merupakan peningkatan tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Angka tersebut menjadikan Indonesia penghasil emisi karbon terbesar di Asia Tenggara dan penyumbang emisi karbon terbesar ke-6 di dunia. Sebagai media yang peduli dengan isu keberlanjutan, Kompas.com sadar selama 2023, jejak karbon yang dihasilkan Kompas.com tercatat sebesar 211,15 ton karbon dioksida. Untuk menekan emisi karbon, Kompas.com berinisiatif mengajak masyarakat dan korporasi untuk ikut serta dalam program Wali Asuh Mangrove. Pada kesempatan pertama, program ini dilaksanakan di Pantai Pondok Bali, Desa Mayangan, Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena sekitar 11 hektar lahan di bibir pantai itu tenggelam. Bahkan garis pantainya sudah bergeser sejauh 1,5 km. Diikuti oleh 50 karyawan internal Kompas.com, penanaman bibit mangrove dilaksanakan pada Kamis 10 Oktober 2024. Selain karyawan Kompas.com, ada pula tim dari Saya Pilih Bumi dan National Geographic Indonesia yang turut serta dalam kegiatan ini. Kompas.com juga menggandeng West Java Conservation Trust Fund yang berperan dalam pengelolaan program konservasi di wilayah Subang. Perjalanan dimulai pukul 7 pagi dari Jakarta menuju Subang, Jawa Barat yang menempuh waktu selama 4 jam. Sesampainya di sana pukul setengah 12 siang, para relawan harus menaiki perahu selama 30 menit menuju Pulau Burung. Ada 5.000 bibit mangrove yang ditanam di area pesisir Desa Mayangan, Subang, yang diperkirakan mampu menyerap emisi karbon hingga sekitar 217 ton karbon dioksida. Program penanaman mangrove ini digalakan karena memiliki dampak yang luar biasa positif bagi lingkungan. Sebab, tanaman mangrove mampu menyerap 10 kali lebih banyak karbon per hektar dibandingkan tanaman lainnya. Bukan itu saja, laju pertumbuhan mangrove ternyata 4 kali lebih cepat dibandingkan hutan hujan tropis loh. Terlebih 1/5 hutan mangrove juga ada di Indonesia. Hal ini dibeberkan oleh Editor-in-Chief National Geographic Indonesia, Didi Kasbi. Menurutnya sangat berat jika hanya mengandalkan hutan hujan tropis untuk menangkap karbon-karbon yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, sementara populasi manusia semakin bertambah. Untuk itu, ia berharap agar ekosistem pesisir lebih diperhatikan karena sangat berpotensi menjadi penyimpan karbon terbanyak yang bermanfaat bagi lingkungan. CO2 yang kita keluarkan dari kehidupan sehari-hari kan makanya kan menanam pohon itu kan sebenarnya untuk menangkap karbon kan kemudian menyimpannya gitu ya. Nah, mangrove padang lamun itu mempunyai kemampuan lebih banyak daripada pohon-pohon di hutan-hutan tropis untuk menyimpan karbon. Itu yang dinamakan blue carbon. Lebih banyak. Kalau dari penelitian bisa 3-5 kali lebih banyak daripada hutan-hutan tropis. Oh gitu. Terus di antara 3 tadi antara lamun, mangrove sama koral itu paling bagus. Mangrove dan padang lamun. Paling ini ya. Dan kita kan punya potensi. Artinya kalau misalnya kita bicara soal carbon offset, kalau kita hanya berharap dari hutan tropis, kan hutan tropis kita terbatas dan kemudian karena kita jumlah manusia berkali-kali lipat bertambahnya dan sedemikian rupa cepatnya kita bertambah sehingga hutan-hutan daerah-daerah tropis kita kan mulai beralih fungsi menjadi tempat tinggal manusia, kebun dan segala macam gitu. Jadi iya, jadi memang harapan kita dari offsetting karbon melalui hutan tropis rasanya kok agak berat kalau kita tidak merawat kondisi pesisir kita. Nah, karena menurut kami di National Geographic kami percaya bahwa Indonesia dengan garis pantai sepanjang ini harusnya kalau kita punya keberpihakan dan punya komitmen untuk merawat pesisir kita bisa menjadi climate superpower ya. Artinya negara yang dengan kemampuan untuk menyimpan CO2 lebih banyak daripada apapun di planet ini. Melalui program Wali Asuh Mangrove, diharapkan Kompas.com dapat mengatasi persoalan abrasi sekaligus menetralisir karbon yang telah dihasilkan selama 1 tahun belakangan. Tak hanya itu, ada upaya lain yang dilakukan Kompas.com untuk mengimbangi emisi karbon. Upaya tersebut salah satunya yakni mengubah operasional, seperti beralih ke pencahayaan LED yang hemat energi.
Sebagai media digital terkemuka di Indonesia, Kompas.com menyadari pentingnya peran dalam keberlanjutan lingkungan. Perkembangan dan eksplorasi digitalnya tak hanya membawa dampak positif bagi peradaban, namun juga risiko-risiko negatif bagi lingkungan. Program Wali Asuh Mangrove menjadi langkah awal dari komitmen Kompas.com menuju netralitas karbon. Kompas.com akan terus meminimalkan dampak, membentuk lanskap media yang selaras dengan tujuan lingkungan global, dan membuktikan bahwa jurnalisme yang bertanggung jawab dapat berjalan seiring dengan upaya melindungi bumi.